Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita bertemu kembali di pertemuan yang kedua di pelajaran mapel kimia kelas 12 ini ya. Untuk pertemuan ini kita akan mulai bahas ya tentang yaitu sifat koligatif larutan. Nah, untuk pertemuan kali ini yang akan kita bahas yaitu materi prasyaratnya dulu ya, materi prasyarat untuk sifat koligatif larutan, yaitu nanti akan kita bahas ada 3 hal, yaitu molaritas, molalitas, dan fraksi mol ya. Karena kita harus menguasai dulu yang ini agar nanti pas masuk ke sifat koligatif larutan kita sudah bisa ya. Ya baik, kita motivasi dulu chemistry inspirasi. Ini ada kata-kata yang sangat bagus ya. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Bila Anda mengharap hasil tanpa melewati proses, maka itu hanyalah mimpi, dan itu tidak akan pernah Anda dapatkan. Setiap keberhasilan atau kesuksesan selalu dimulai dengan proses pencapaiannya, dan tidak pernah tertulis dalam kamus kehidupan bahwa proses perjuangan itu semudah membalikkan telapak tangan. Namun ia memerlukan kesungguhan, kesabaran, pengorbanan, dan keikhlasan jiwa pelakunya. Ini kalimat motivasi dari Kang Hendy Kurniah ya, dulu kakak tingkat ketika saya kuliah ya, mudah-mudahan menginspirasi ya. Baik, kita masuk ke pembahasan yaitu sifat koligatif larutan ya. Nah, kita ketahui dulu larutan adalah suatu komponen campuran yang terdiri dari zat larut dan pelarut ya. Contohnya larutan gula, larutan garam. Nah, pelarutnya air, zat larutnya gula misalnya. Kemudian larutan garam, zat pelarutnya air, zat larutnya adalah garam. Nah, itu adalah contoh larutan ya, yang mana ketika dilarutkan ya itu homogen seperti itu. Nah, kemudian jumlah zat terlarut dalam suatu larutan akan menentukan konsentrasi larutan. Nah, dalam stoikiometri larutan, konsentrasi zat terlarut dapat dinyatakan dalam beberapa besaran berikut ini ya. Ada molaritas, lambangnya M besar, molalitas, lambangnya M kecil, dan fraksi mol, lambangnya X ya. Nah, untuk normalitas ya yang keempat ini sekarang sudah sangat jarang dibahas. Karena walaupun kita tidak memahami normalitas, itu bisa terwakili oleh molaritas ya konsepnya. Kalau kita sudah memahami molaritas, nanti untuk perhitungan-perhitungan stoikiometri bisa mewakili ya. Jadi normalitas kalaupun tidak dipelajari sudah bisa ya. Jadi untuk bahasan-bahasan sekarang normalitas sudah sangat jarang dibahas. Baik, itu 3 yang akan kita bahas. Kita masuk yang pertama, molaritas ya. Apa itu molaritas? Molaritas adalah jumlah mol zat terlarut dalam setiap 1 liter larutan. Itu definisi molaritas yang lebih kurang seperti itu. Nah, ini untuk rumusnya, rumus utamanya adalah M sama dengan N per V ya. M nya M besar, molaritas. Jadi lambang besaran molaritas itu M besar ya, sama dengan lambang satuannya M besar juga kayak gini. Nah, M nya molaritas, satuannya mol per liter ya, atau molaritas ya, atau ditulis mol liter min 1 ya, sama. Kemudian N di sini apa? N adalah mol zat terlarut ya. Kemudian V nya apa? Volume larutan dalam liter ya. Nah, ini rumus utama untuk molaritas seperti ini ya, sesuai dengan definisinya, yaitu jumlah mol zat terlarut dalam setiap 1 liter larutan. Jadi N per V. Nah, untuk keperluan teknis, persamaan umum ini biasanya dimodifikasi lebih lanjut menjadi persamaan yang seperti ini ya. Ini menjadi lebih praktis sesuai biasanya kebutuhan perhitungan praktis ya di laboratorium. Biasanya kan yang dicampurkan adalah gram ya, kemudian mililiter larutan. Nah, jadi ini dari persamaan ini nanti bisa dimodifikasi ya menjadi seperti ini. Mol kan gram per mr ya. Kemudian volume ini dalam satuan liter diubah ke mililiter larutan, maka jadi seperti ini, 1000 per mililiter ya. Nah, ini sangat sering digunakan nanti seperti ini ya. Walaupun dua-duanya sering digunakan nanti dalam soal-soal ya, tergantung lihat konteks soalnya. Nah, ini M-nya molaritas ya, G-nya gram zat terlarut ya. Kemudian MR-nya MR zat terlarut 1000 per V mililiter. Nah, di sini V-nya di sini adalah dalam volumenya dalam mililiter ya, mililiter larutan. Jadi kalau sudah pakai rumus yang kayak gini, maka mililiter larutan di sini ya harus dalam satuan mililiter. Kalau pakai yang rumus ini, volume di sini harus dalam satuan liter ya. Nah, ini rumus utama untuk molaritas ya. Baik, kita langsung ke contoh soal menghitung molaritas. Nah, ini misal 0,1 mol zat ya A dilarutkan dalam air hingga volume 100 ml. Berapakah molaritas larutan zat tersebut? Nah, lihat di sini yang diketahui adalah mol ya, kemudian volume
larutan ya, seperti ini. Nah, maka kita karena sudah diketahui mol, maka enaknya kita pakai rumus mana, ini atau yang bawah? Pakai rumus yang ini saja karena sudah diketahui mol ya. Jadi M sama dengan N per V, sama dengan N-nya 0,1 mol, masukkan ke sini per. Nah, V-nya kalau pakai rumus ini ingat V-nya adalah dalam satuan liter. Di soal diketahui 100 ml. Nah, ubah dulu 100 ml ini ke dalam satuan liter. Berapa liter 100 ml ini? Jawabannya adalah 0,1 liter ya. Jadi ininya 0,1 liter sama dengan 0,1 dibagi 0,1 sama dengan 1 molar. Nah, inilah jadi molaritas larutan pada soal adalah 1 molar. Nah, seperti ini ya. Ini contoh soal jika diketahuinya mol zat terlarutnya dalam mol. Nah, sekarang contoh soal yang kedua, berapakah molaritas larutan jika 3,42 gram sukrosa, MR-nya 342, dilarutkan dalam air hingga volume 500 ml. Nah, ini ya, berapa molaritasnya? Nah, sekarang yang diketahuinya adalah 3,42 gram sukrosa MR. Nah, kira-kira mana yang rumus yang lebih enak digunakan buat nyelesain soal yang kedua ini? Yang ini atau yang bawahnya? Nah, lihat yang diketahuinya ini gram ada MR, maka akan lebih cocok digunakan yang ini ya, enak langsung kita masukin rumus yang ini ya, molaritas sama dengan gram per ml kali 1000 per mililiter larutan ya. Gramnya 3,42, masukkan ke sini dibagi mr zat terlarut sukrosa 342 kali 1000 per, nah ini mililiter larutan ya. Nah, di rumus ini satuannya harus dalam mililiter. Nah, di soal sudah diketahui 500 ml, jadi jangan diubah ke liter ya, udah masukin saja di sini 500 ya, sama dengan udah 3,42 bagi 342 0,01 ya, 1000 bagi 500 2. Jadi 0,01 kali 2 sama dengan 0,02 molar ya. Dengan demikian maka molaritas larutan sukrosa tersebut adalah 0,02 molar ya. Nah, beginilah aplikasi perhitungan molaritas ya. Ini ada contoh soal, latihan soal ya. Berapakah molaritas larutan di mana 5,85 gram NaCl dilarutkan ke dalam air sehingga volume larutannya menjadi 100 ml. Nah, ini diketahuinya ARNA 23, ARCl 35,5 ya. Silakan berikan waktu lebih kurang 1 menit, coba dulu dikerjakan. Nanti kita bahas bersama. Ya, baik, mudah-mudahan sudah dicoba ya, dapat hasilnya. Baik, kita akan bahas bersama. Nah, ini diketahui seperti ini ya, 5,85 gram NaCl dilarutkan ke dalam air. Nah, kira-kira mana rumusnya? Pakai rumus yang M sama dengan N per V atau rumus yang sudah dimodifikasinya, molaritas sama dengan gram per mr kali 1000 per mililiter? Nah, jawabannya adalah pakai yang rumus yang kedua ya. Jadi kita gunakan yang rumus yang sudah dimodifikasi, yaitu molaritas sama dengan gram per mr kali 1000 per mililiter larutan ya, sama dengan gram zat terlarut. Ini berapa zat terlarut? Nah, ini NaCl 5,85 gramnya bagi mr NaCl berapa? Nah, di sini NaCl nggak diketahui mr-nya, tapi dikasih tahunya di soalnya ARNA dan ARCl. Nah, ingat ya, ketika di materi kelas 10 untuk menentukan mRNaCl adalah ya ini dijumlahkan ya. ARNA berapa tadi? ARNA-nya 23 ya, ARCl-nya 35,5. Jadi dijumlahkan ini dapat mR-nya ya, 5,85. Jadi 58,5. Nah, inilah mR NaCl ya. Jadi masukkan ke sini. mR NaCl-nya adalah 58,5 ya. Jadi kalau di soalnya diketahuinya AR, berarti ya cari dulu mR zat terlarutnya, yaitu mR NaCl-nya seperti ini. Kemudian dikali 1000 per mililiter larutan. Nah, berapa larutannya? 100 ml ya. Ini bagi 100. Nah, 5,85 bagi 58,5 ini 0,1 kali 1000 per 100 10 ya. Jadi 0,1 kali 10 jawabannya adalah 1 ya. Jadi molaritasnya adalah 1 molar ya.
Jadi molaritas lambang besarannya M besar, sama satuannya juga M besar ya, atau satuan lainnya dia bisa ditulis juga 1 mol per liter ya, atau bisa juga nulisnya 1 mol liter pangkat min 1. Nah sama aja ya penulisan kayak gini, yang maksudnya adalah ini juga. Nah baik, itulah untuk materi molaritas. Kita lanjutkan. Yang kedua yaitu molalitas. Nah molalitas, lihat ini lambangnya adalah ini M kecil. Kalau tadi molaritas M besar ya, molaritas M besar, kalau molalitas M kecil ya. Ini molalitas menyatakan jumlah mol suatu zat terlarut dalam setiap 1 kg pelarut ya. Nah ini beda ya, kalau molalitas 1 mol zat terlarut dalam setiap 1 kg pelarut. Kalau tadi molaritas mol zat terlarut dalam setiap 1 liter larutan ya. Nah itu ya salah satunya bedanya di sana. Nah, baik, kita lihat untuk molaritas rumus utamanya ini ya, molaritas sama dengan N kali 1000 per gram pelarut. Sebenarnya sama saja ya molaritas dengan molalitas. Rumus intinya awalnya rumus utamanya sebenarnya yang ini ya, sama, molaritas sama dengan N per P ya, kayak gini. Kalau tadi kan maaf, kalau molaritas M, kita hapus dulu, maaf, ini M nya M kecil, ini kan molalitas M nya M kecil ya. Nah ini rumus utamanya ini ya. Ya sama mirip dengan molaritas. Kita lihat tadi molaritas mana. Nah ini kan M sama dengan N per V, V nya volume larutan ya dalam liter. Nah untuk molaritas ya seperti ini, M sama dengan N per P. Nah P nya di sininya kilogram pelarut ya, kilogram pelarut. Nah ini bisa diubah seperti ini, molaritas ini seharusnya M kecil ya, ini M kecil, ini M kecil. Nah sama dengan mol kali 1000 per pelarut. Nah kalau pelarutnya pengen dalam gram maka seperti ini, kali 1000 per P ya, P nya massa zat pelarut dalam gram ya, N nya mol zat terlarut, M nya molalitas. Jadi bisa juga kayak gini, M sama dengan N per P, tapi P nya di sini kalau pakai rumus seperti ini, P di sini harus dalam satuan kilogram ya. Nah kalau dalam satuan gram maka diubah menjadi seperti ini, N kali 1000 per P. Nah P nya adalah ini dalam satuan gram, kalau ini dalam satuan kilogram. Nah untuk keperluan praktis sama ya, mirip dengan molaritas, dia bisa diubah, dimodifikasi menjadi seperti ini ya. Molnya dijabarkan lagi, mol itu kan gram per mr, jadi seperti ini, molaritas gram per mr kali 1000 per P. G nya di sini G gram zat terlarut, ini mr zat terlarut kali 1000 per P. Nah P nya adalah gram pelarut ya, massa pelarut dalam satuan gram. Ini rumus untuk molalitas ya, mirip dengan molaritas tadi. Baik, kita lihat di contoh soalnya biar lebih tergambar. 0,2 mol zat B dilarutkan dalam 100 ml air. Nah berapakah molalitas larutan tersebut ya. Nah baik, ini diketahuinya adalah mol, kemudian ini 100 ml air. Kira-kira pakai rumus yang mana, yang pertama ini atau yang kedua? Nah kalau diketahuinya mol maka kita pakai rumus yang pertama ini ya. Nah jadi seperti ini ya, molalitas sama dengan N kali 1000 per P. P nya di sini gram, karena ini pakai rumus yang ini berarti ya. Yang pakai rumus yang ini juga sama bisa ya, P nya tapi harus dalam kilogram. Nah ini pakai rumus yang ini, N kali 1000 per P. N nya berapa? Nah N nya adalah mol zat terlarut. Mol zat terlarut ini ada di soal 0,2 ya. Ini bukan 0,02, sini harusnya 0,2, ini 0,2 mol ya, kali 1000 per 100 gram. Nah dari mana ini 100 gram ya, ini kan 1000 per P. Nah P ini kan gram pelarut, pelarutnya siapa di larutan ini? Pelarutnya kan air ya, pelarutnya air. Nah ini harus dalam gram, sedangkan diketahui di soal mililiter, 100 ml air. Nah teman-teman ingat khusus untuk air ya. Nah ini air massa jenisnya adalah 1 gram per mililiter, artinya
1 gram setiap 1 mililiter. Jadi sama ya, khusus untuk air, gramnya itu sama dengan mililiter. Jadi kalau 100 mililiter air, maka itu menunjukkan 100 gram ya, karena massa jenis airnya 1. Jadi 1 gram setiap 1 mililiter ya. Sekarang kalau 10 mililiter berapa gram air? 10 gram ya. Sekarang dibalik, kalau ada 500 gram air, berapa mililiter air? Berarti ya 500 mililiter air. Nah itulah untuk air ya, khusus untuk air. Kalau zat lain, cairan lain bisa berbeda, minyak dan sebagainya berbeda ya. Tapi kan kita di sifat koligatif larutan ini kita berbicara pelarutnya pelarut air ya. Nah seperti ini. Nah maka kembali lagi ke sini. Ini P di sini adalah 100 gram ya, masukkan di sini 100 gram. Sama dengan 0,2 kali 1000 kali 100 bagi 100 10 ya. 0,2 kali 10 sama dengan 2 molal. Jadi jawabannya adalah, nah ini molaritas larutan adalah 2 molal ya, ini M kecil. Nah itu untuk contoh soal yang pertama. Sekarang contoh soal yang kedua. Berapakah molalitas larutan jika 12 gram magnesium sulfat, MR-nya 120, dilarutkan ke dalam 500 gram air? Nah baik, sekarang kita pakai rumus yang mana nih? Yang atas atau yang bawah? Kalau untuk soal seperti ini. Nah soal diketahuinya ada gram, ada MR. Nah maka lebih cocok langsung pakai rumus yang bawah ini ya. Jadi pakai rumus ini, molalitas sama dengan gram per mr kali 1000 per P ya, sama dengan gram terlarutnya berapa? 12 dibagi mr zat terlarut. Nah ini 120, di sini masukkan 120 kali 1000 per, nah ini P ini gram pelarut. Gram pelarutnya berapa? Nah lihat pelarutnya di sini kan air ya, dilarutkan dalam 500 gram air. Nah ini sudah dalam gram, masukkan 500 ke sini ya, sama dengan 12 bagi 120 0,1 ya, dikali 1000 bagi 500 2. Jadi jawabannya adalah 0,2 molal ya. Dengan demikian molalitas larutan magnesium sulfat tersebut adalah 0,2 molal ya, satuannya M kecil. Nah ini contoh aplikasi dari molalitas ya. Baik, ini latihan soal, silakan dicoba. Berapakah molalitas larutan jika 7,45 gram KCl dilarutkan ke dalam 500 gram air? Diketahui ARK sama dengan 39, ARCl sama dengan 35,5. Silakan dicoba ya, diberikan waktu lebih kurang 1 menit. Nanti kita bahas bersama. Ada yang dapat? Ya baik, kita bahas bersama ya. Berapakah molalitas larutan jika 7,45 gram KCl dilarutkan ke dalam 500 gram air? Nah pertanyaannya pakai rumus yang mana? Yang pertama, yang kedua? Yang ketahuinya gram mr ya. Nanti pakai rumus yang kedua ya. Nah ini pakai rumus yang sudah dimodifikasinya. Molalitas sama dengan gram per mr kali 1000 per gram pelarut ya. Nah ingat, lihat nih, jangan ketukar. Gr di sini adalah gram terlarut, yang ini gram terlarut. Nanti yang P ini gram pelarut ya. Gram terlarut berapa gram terlarut? Nah berarti yang terlarutnya KCl-nya, kan pelarutnya air, berarti yang ini terlarut. Jadi 7,45 per mr. Mr di sini mr zat terlarut. MR KCl-nya berarti ya. Berapa MR KCl? Di soal belum diketahui, tapi dikasih tahu harga AR ya, kayak tadi. Nah, berarti cari dulu MR KCl. KCl K-nya 39, CL-nya 35,5. Tambahkan. Ya, ini 474,5. Jadi MR-nya adalah 74,5. Masukkan ke sini 74,5 kali 1000 per gram pelarut. Nah berapa gram pelarut? Nah ini pelarutnya kan air ya, ke dalam 500 gram air bagi 500 sama dengan 7,45 bagi 74,5 0,1 kali 1000 bagi 500 2. Jawabannya adalah 0,2 molal ya M. Inilah jawabannya ya. Jadi kalau ada contoh soal seperti ini, latihan soal, ini jawabannya adalah molaritasnya 0,2 molal. Baik, alhamdulillah kita sudah 2 ya, molaritas sudah, molalitas sudah. Sekarang kita yang terakhir yaitu fraksi mol.
Ini yang ketiga terakhir fraksi mol dilambangkan dengan X ya. Nah, ini fraksi mol menyatakan perbandingan jumlah mol suatu komponen terhadap jumlah mol keseluruhan komponen dalam larutan ya. Nah, nih bila suatu zat A sejumlah Na mol bercampur dengan zat B sejumlah mol Nb mol, maka fraksi mol masing-masing dapat dinyatakan sebagai berikut ya. Xa sama dengan Na per Na per Nb ya. Nah, ini nanti rumusnya seperti ini ya. Nah, ini fraksi mol jika ditanya misalnya Xa berapa, nah ini mol, misalnya fraksi mol A, maka mol A dibagi mol keseluruhan. Nih, zat ini kan yang bercampur ada A dan ada B, nah nanti mol A ditambah Nb ya. Kalau yang ditanyanya sebaliknya, yang ditanyanya fraksi mol zat B, gimana rumusnya? Maka fraksi mol zat B adalah, nah ini di atasnya mol B dulu, mol B dibagi, nah baru mol keseluruhan, mol A ditambah mol B ya, seperti ini. Ini rumus fraksi mol. Nah, kemudian nanti akan ada hubungan seperti ini ya, hubungan fraksi mol. Nah, ini fraksi mol zat yang bercampur ini adalah Xa tambah Xb sama dengan selalu hasil akhirnya 1 ya. Jadi fraksi mol semua zat yang ada dalam campuran itu 1. Sekarang ini kan 2 campuran. Bagaimana kalau ada 3 campuran? Misalnya campurannya zat A, zat B, zat C. Maka nanti hasil akhirnya adalah Xa ditambah Xb tambah Xc sama dengan 1 ya, kayak gitu. Ini kalau ada zat 3 zat yang bercampur. Misal contoh begini. Ya, ini untuk memahami fraksi mol seperti ini ya, lebih kurang. Misal ada 3 zat ya. Ada A lagi. Ada A lagi, kemudian ada B. Kemudian ada B. Kemudian ada C ya. Nah, misal ini ada 3 zat dalam sebuah wadah bercampur ya. Ada A 3 biji, B-nya misal 2 biji ya, C-nya 1. Nah, sekarang kalau ada seperti ini, kalau ditanya berapa fraksi mol zat A? Nah, Xa adalah, ini mol itu kan jumlah ya nih. Nah, ini ya sebanding dengan jumlah, A-nya ada 3, maka ini adalah 3 per, nah ini jumlah keseluruhan. Ada jumlah A-nya ada 3 ditambah yang B berapa? 2 ditambah yang C 1 ya, sama dengan berapa? 3 per 6 ya, sama dengan setengah. Ini fraksi mol A. Sekarang kalau tanya berapa fraksi mol B dari yang gambar ini? Fraksi mol B adalah jumlah B berapa? 2 ya, 2 bagi, nah jumlah mol keseluruhan Na 3 tambah B nya 2 tambah C 1 ya, sama dengan 2 per 6 ya, atau sama dengan berapa? 1 per 3 ya. Nah, sekarang kalau ditanya berapa fraksi mol zat C nih, kalau seperti ini, berarti fraksi mol zat C adalah C nya ada berapa biji? 1 ya, dibagi, nah keseluruhannya bagi A nya ada 3 tambah 2 tambah 1 sama dengan 1 per 6 ya, seperti itu. Nah, ini Xc fraksi mol zat C ya, lebih kurang analoginya seperti ini untuk fraksi mol. Nah, sekarang coba tambah-tambahkan fraksi mol A, fraksi mol B, fraksi mol C. Fraksi mol A ditambah fraksi mol B ditambah fraksi mol C, apakah 1? Nah, kita lihat fraksi mol A berapa? 1 per 2 atau 3 per 6 ya, 3 per 6 tambah fraksi mol B berapa? Nah, fraksi mol B ini kan 1 per 3 atau 2 per 6 ya, ini 2 per 6 ditambah fraksi mol C. Nah, fraksi mol C 1 per 6 per 6. Nah, coba jumlah-jumlahkan ya, ini kan satuannya udah per 6, 3 tambah 2 5 tambah 1 6, jadi 6 per 6 ya, sama dengan 1 ya. Jadi terbukti ya. Jadi jumlah fraksi mol ini adalah hasil akhirnya akan 1 ya. Jadi rumus ini seperti ini maksudnya, fraksi mol A tambah fraksi mol B sama dengan 1. Nah, baik, itu penjelasan untuk konseptual dari fraksi mol. Sekarang kita lihat di contoh soalnya. 0,5 mol zat C dilarutkan dalam 81 ml air. Berapakah fraksi mol masing-masing komponen larutan ya, ARH, ARO seperti ini. Nah, ini yang ditanyakan di sini adalah berapakah fraksi mol masing-masing ya. Berarti di sini kan zat larutnya adalah C dilarutkan dalam air. Jadi hanya ada 2 yang bercampur ya dalam sistem ini.
yaitu terlarutnya C, pelarutnya air. Nah, berarti kita cari satu-satu. Fraksi mol C dulu, fraksi mol zat terlarut. Nah, cari fraksi mol C berarti ya rumusnya kan mol C dibagi mol keseluruhan ya. Mol C dibagi NC ditambah N pelarut sama dengan mol C-nya berapa? 0,5 mol. Ini kan di soal ada mol zat terlarutnya ya, 0,5 dibagi NC-nya 0,5 ditambah, nah ini N pelarutnya berapa? Mol pelarut. Nah, cari dulu ya. Kalau di soal tidak ada maka cari. Nyari rumus mol masih ingat ya di kelas 10 N sama dengan gram per mR. Berarti kalau nyari di sini mol pelarut, mol air, berarti mol pelarut adalah gram air berapa? 81 ya. 81 dibagi mR air berapa? mR air tambah-tambahkan. Air itu kan H2O. H2O. AR-nya diketahuinya, MR nggak dikasih tahu, tapi dikasih tahu AR. H-nya ada 2 ditambah O. O-nya berapa? 16. Jadi 2 tambah 16 sama dengan 18. Nah, ini MR H2O ya, berarti di sini adalah 18. Nah, ini silakan nanti dicek lagi benar nggak jumlahnya adalah, kalau di contoh soal ini adalah 4,5 ya. Ini hasilnya adalah 4,5 mol ya di sini. Nah, 4,5 mol. Maka masukkan ke sini 4,5 mol sama dengan 0,5 dibagi 5 sama dengan 0,1. Nah, ini adalah fraksi mol zat C ya, fraksi mol C XC 0,1. Nah, teman-teman, untuk kalau sudah diketahui 1 ya XC, kalau ini hanya ada 2, maka untuk mencari fraksi mol zat pelarut gampang ya. Pakai rumus yang ini, XA plus XB sama dengan 1. Berarti nanti kalau nyari XA-nya sudah tahu, berarti kan nyari XB-nya tinggal 1 dikurangi XA ya. Nah, ini di sini. Nah, ini kan X zat C ditambah X zat pelarut kan sama dengan 1. Berarti kalau nyari X pelarut berapa? Sama dengan 1 dikurangi XC ya, sama dengan 1 dikurangi S-nya berapa? 0,1. Maka hasilnya adalah 0,9 ya. Nah, inilah fraksi mol pelarutnya 0,9, fraksi mol zat terlarutnya 0,1 ya. Nah, itu untuk contoh soal pertama. Selanjutnya contoh soal yang kedua, 6 gram urea, MR-nya 60 dilarutkan dalam 1,8 gram air, MR air 18. Berapakah fraksi mol urea? Nah, ini yang ditanya hanya fraksi mol ureanya saja, fraksi mol zat terlarutnya saja ya. Berarti rumusnya yang ini, XU ya, X urea sama dengan N urea dibagi N urea tambah N pelarut sama dengan N ureanya berapa? Nah, N urea berarti kalau di soal ini tidak dikasih tahu ya, berarti cari dulu ya. Berarti N urea sama dengan gram urea per MR urea sama dengan gram urea berapa? 6 gram ya, 6. MR urea berapa? 60. Jadi sama dengan 0,1 ya. Jadi N urea adalah 0,1. Nah, masukkan di sini 0,1 bagi N urea 0,1 ditambah, nah N pelarut berapa? N pelarut, nah cari juga ya dengan yang tadi. Berarti kalau N pelarut kan air ya, N air sama dengan gram air per MR air. Berapa gram air? 1,8. MR air 18, jadi sama dengan 0,1 ya. Jadi N air adalah 0,1. Nah, masukkan ke sini 0,1. Jadi sama dengan 0,1 per 0,2 ya. Ini N air ini kan maksudnya N pelarut ya, N pelarut. Nah, masukkan ke sini 0,1. Sama dengan 0,1 per 0,2 sama dengan berapa? 0,5. Jadi fraksi mol urea dalam larutan tersebut adalah 0,5. Ya, baik, itulah cara pengerjaan untuk fraksi mol ya, aplikasi perhitungannya. Nah, jadi kita sudah bahas tiga-tiganya, molaritas sudah, kemudian fraksi mol sudah. Nah, ini ya, silakan teman-teman segera dikuasai ya, cari-cari, belajar latihan soalnya, karena nanti yang ketiga ini akan digunakan di materi sifat koligatif larutan ya. Nah, baik, itu saja ya. Jadi sudah selesai kita materi untuk pertemuan hari ini, yaitu materi prasyarat untuk masuk ke sifat koligatif larutan. Nah, kita motivasi dulu ya, karena agar lebih semangat lagi dalam belajarnya. Nah, ini ada kalimat motivasi ya dari kakak tingkat kita, Irham Fauzan. Don't follow the flow, follow yourself. Walaupun api sekitarmu terlihat redup, jangan ikut redup dan membaralah.
melawan kegelapan itu ya. Jadi ya kita harus bersemangat intinya ya. Ya, kemudian di sini sempurnakan ikhtiar bungkus dengan zikir ya. Ya baik, ini beliau ya Kang Irham sekarang ada di ini Yildiz Teknik Universitas Teknik Elektro Arus Kuat tingkat 3 di Turki ya sekarang. Ya baik teman-teman, semoga bermanfaat yang disampaikan ini ya. Selamat berlatih. Kita tutup dengan doa kifatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.